Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Petang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, kita segera bergabung dengan Brigadir Hulut, anggota NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Cawang, Jakarta Timur. Selamat sore Brigadir Hulut, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih Mentari dan selamat sore pemirsa dari kawasan Cawang UGI Jakarta Timur. Kami hadir untuk menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini pada sore hari ini. Kita mulai dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Cililitan. Untuk arah tersebut saat ini masih dalam kondisi lancar. Peningkatan volume kendaraan belum terlihat sehingga masih normal. Untuk arah sebaliknya yakni dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Cempaka Putih ataupun Halim berbeda terlihat dari arah sebelumnya, yakni sudah mengalami peningkatan volume kendaraan ditandai dengan antrian menjelang traffic light sedikit memanjang dan mengalami perlambatan meskipun selepasnya akan lancar kembali. Namun bagi Anda yang akan mengarah lurus dari arah Cililitan menuju ke arah Cempaka Putih ataupun sebaliknya bisa memanfaatkan underpass di Simpang Cawang UGI Jakarta Timur ini. Sementara untuk arah Halim yang akan mengarah ke Cililitan pada sore hari ini terpantau lancar dan dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Cililitan bisa dilihat bahwa jalur tersebut tidak diperbolehkan untuk dilintasi kendaraan pribadi, hanya diperbolehkan untuk angkutan umum Transjakarta saja. Kemudian dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Cempaka Putih pada sore hari ini mengalami sedikit peningkatan volume kendaraan karena memang bersamaan dengan jam pulang perkantoran. Dan juga untuk tol dalam kota ataupun arteri via Simpang Cawang UGI ini dalam kondisi lancar dari arah Halim yang akan menuju ke arah Pancoran, namun untuk arah sebaliknya yakni Pancoran yang akan menuju ke tol Cikampek ataupun Jagorawi sudah mengalami peningkatan volume kendaraan pada sore hari ini. Kami himbau untuk tetap memperhatikan batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, ikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan serta selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Untuk informasi terkini, kami siap melayani Anda di 15669 atau bisa juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Silahkan Mentari. Terima kasih Brigadir Hulut atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Salam presisi. Polda Riau mengamankan 2 perampok yang beraksi di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Riau. Pelaku mengasak uang sebanyak lebih dari 700 juta rupiah yang dibawa oleh karyawan perusahaan sawit yang ditembak menggunakan senjata api hingga mengalami luka berat. Polda Riau menggelar konferensi pers terkait kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Kampar Riau. Kedua pelaku melakukan perampokan terhadap seorang karyawan perusahaan sawit di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar bernama Hartono yang berusia 56 tahun. Saat itu, korban baru saja mengambil uang milik perusahaan di bank sebanyak 742 juta dan membawa uang di dalam kantong plastik. Dalam perjalanan mengendarai sepeda motor, korban dicegat 2 orang pria yang juga menggunakan sepeda motor. Pelaku yang dibonceng turun dari sepeda motor dan menembak pipi korban menggunakan senjata api. Dalam konferensi pers tersebut, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Asep Darmawan, menjelaskan kondisi korban pasca penembakan. Yang sampai dengan saat ini korbannya masih di rumah sakit. Korbannya ditembak di bagian pipi kiri. Kemudian peluru bersarang di lehernya, baru beberapa hari lalu diangkat. Kemudian proyektil tersebut sedang dalam proses pemeriksaan uji balistik di Laboratorium Forensik Puslapor Polda Riau.
Jadi tersangka yang satu adalah FM alias Faksi, dia warga Lampung. Kemudian yang bersangkutan selaku eksekutor. Tahun 2020 yang bersangkutan juga melakukan perbuatan yang sama. Sudah dilakukan penegakan hukum dan yang bersangkutan baru keluar penjara. Kasusnya sama, pencurian dengan kekerasan. Sampai dengan saat ini, pada saat itu dia bermain dengan kakaknya, sang kakaknya masih daftar pencarian orang. Kemudian dia main lagi pada tanggal 13 November kemarin, posisinya selaku eksekutor. Yang satu lagi inisialnya W alias Dodo. Dia yang melakukan gambar, memantau kebiasaan. Kemudian Dodo ini juga sering ikut melakukan pengawalan, pengambilan uang untuk peron. Pada saat itu yang bersangkutan diajak tidak mau ikut. Karena kalau setiap melakukan pengawalan, biasanya orang yang mengambil uang ini untuk mengambil uang, narik, bawa ke peron, digaji 3 juta setiap pengawalan, satu orang. Biasanya kos yang dikeluarkan 6 juta. Jadi satu orang 3 juta dikawal oleh 2 orang. Pada saat hari itu diajak tidak ada yang mau. Karena memang Dodo sudah melakukan perencanaan untuk melakukan perampokan. F ini kita tangkap di Batam pada hari Senin, tanggal 26 November jam 12.00 dini hari. Kemudian untuk tersangka W alias Dodo, kita lakukan penangkapan di Bagan Sinebak, tanggal 29 November jam 15.00. Kemudian uang 742 juta yang dicuri, yang diambil, dibagi untuk eksekutor sebanyak 500-an. Untuk W alias Dodo 242. Polisi menyita barang bukti uang, sepucuk senjata api rakitan jenis revolver, 2 unit sepeda motor, 6 butir peluru kaliber 7, pakaian, dan 2 unit handphone. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman hukuman 9 tahun penjara, serta dijerat Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tim Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Polres Sukabumi terus melakukan upaya penyelidikan secara intensif terhadap tragedi ledakan tabung gas di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ekshumasi dan otopsi terhadap korban terus dilakukan sebagai upaya dalam proses pengungkapan kasus tersebut. Polres Sukabumi melaksanakan pengambilan jenazah atau ekshumasi dan otopsi terhadap Uwo Abdullah, korban tragedi ledakan tabung gas di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kasat Reskrim Polres Sukabumi Polda Jawa Barat, AKP Ali Jufri mengatakan bahwa ekshumasi dan otopsi dilakukan tim forensik Rumah Sakit Kramat Jati Jakarta dan Inafis Polres Sukabumi di Parakan Salak sebagai pemenuhan alat bukti atau sebagian alat bukti secara forensik. Rencananya ekshumasi dan otopsi juga akan dilakukan terhadap Heni, korban yang dimakamkan di Kecamatan Bojong Genteng. Kasat Reskrim Polres Sukabumi Polda Jawa Barat, AKP Ali Jufri mengatakan bahwa ada 10 saksi yang telah diperiksa dalam kasus ledakan tabung gas di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Dari tim forensik Rumah Sakit Kramat Jati Jakarta beserta tim dari Inafis Polres Sukabumi telah melakukan ekshumasi terhadap korban ledakan gas atas nama Uwo Abdullah di Parakan Salak, yang mana kita melakukan ekshumasi ini dengan tujuan untuk pemenuhan, sebagian dari pemenuhan alat bukti. Rencana ini satu lagi korban atas nama Ibu Heni. Memeriksa saksi sebanyak 10 orang, kita periksa saksi. Kegiatan ekshumasi dan otopsi terhadap korban merupakan bagian dari proses penyelidikan yang dilakukan Polres Sukabumi untuk mengungkap kasus ledakan tabung gas di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi yang terjadi beberapa waktu lalu. Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.